Kita akan bongkar seperti apa MotoGP, penggantian olinya, berapa kilometer, penggantian radiator, kemudian rantai, mesin, dan lain sebagainya. Berapa lama akan digunakan di MotoGP dan seperti apa prosedurnya. IWB akan bahas buat sampean semuanya video spesial yang harus sampean tonton dari awal hingga akhir. Ini adalah pengetahuan yang sangat berguna buat sampean di bidang MotoGP. Jangan kemana-mana. Can you feel it wrapped around your soul with no control? You can't breathe when you're drowning under. There's so much water. Darkness always clouds my mind. When I look behind, it's moving closer every time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan YouTube Iwan Benaran. Cak, ilmu itu harus di-share, bener nggak? Pengetahuan gitu harus dibagikan buat sampean semuanya. Buat semuanya lah, karena ini akan berguna buat sampean yang mungkin tidak tahu behind the scene-nya MotoGP seperti apa. Alhamdulillah, IWB adalah salah satu blogger dan vlogger yang memang sering berinteraksi dengan para MotoGP crew, para MotoGP team, sehingga banyak sekali informasi yang bisa share ke sampean semuanya. Pokoknya, Cak, jebule MotoGP jen jelimet tenan, Cak. Bener-bener mahal ya, kemudian juga sangat-sangat teliti ya, complicated ya, rumit. Tidak heran bahwa MotoGP membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi kita akan membahas mengenai sebenarnya seperti apa prosedur dari para tim atau kru MotoGP. Kenapa MotoGP itu mahal? Kenapa MotoGP itu tidak semua tim bisa ikut? Contohnya Kawasaki yang berpikir 2 kali lipat untuk ikut di MotoGP karena menurut mereka kosnya sangat besar. Dan juga MotoGP adalah MotoGP, motor prototipe yang tidak sama dengan motor-motor yang dijual di pasaran. Ini spesial, komponennya itu dibuat dengan sangat istimewa, semuanya high komponen, high material yang tidak sama dengan mass production. Sebagai orang awam, kita pasti sangat penasaran kapan sih penggantian oli di MotoGP, kapan penggantian kapas rem, kemudian seperti apa kinerja tim pada tiap race. Sebuah balapan kelas wahid yang dianggap sangat-sangat mahal, namun juga butuh ketelitian yang luar biasa. Apa saja yang perlu diganti, apa saja yang perlu dicek oleh mekanik pada tiap sesi, komponen apa saja yang harus diganti. IWB akan jabarkan ke sampean semuanya dalam video yang sangat spesial ini. Walaupun tidak dibuka secara gamblang, banyak yang percaya mungkin ada 2000 komponen mesin prototipe yang membuat motor ini harus mendapatkan perhatian khusus. Selain itu, 200 komponen diantaranya memerlukan perawatan dan kontrol tinggi yang akan kita bahas setelah ini. Yang pertama, kita akan bahas mengenai ban. Ban dipercaya menjadi kunci utama selain mesin ataupun sasis, itu pasti. Treatment salah, iso goyang dompet, Cak. Bener nggak? Makanya dalam balapan, MotoGP tiap sesi ban selalu diganti, baik untuk free practice ataupun kualifikasi. Ban jenis ini tidak memiliki durability yang baik dan hanya mampu menempuh jarak 120 km maksimal. Bayangin wae, Cak, hanya 120 km maksimal. Jadi, regulasi pembatasan ban adalah 22 ban dengan komposisi 10 ban depan dan 12 ban belakang. Jadi, untuk yang depan ini pada tiap sesi, free practice ataupun kualifikasi, warming up ataupun pemanasan serta race itu hanya 22 ban. Jadi yang IWB sebutkan tadi 10 ban depan dan kemudian 12 ban belakang. Makanya jelimet, Cak, lawang dipakai dari Jumat sampai Minggu itu hanya 22 ban maksimal. Kemudian pengisian oli, Cak. Jadi oli pun ternyata juga jelimet, Cak. Jadi pengisian oli akan selalu dilakukan pada sesi MotoGP berlangsung. Jadi mesin dipastikan kosong, tidak ada oli ataupun coolant pada saat proses packing. Nah, ini sama harus tahu nih, ketika kru atau tim pindah dari negara lain atau sirkuit lain itu selalu di packaging. Jadi di packing lah. Jadi semua di packing dan ketika packing semuanya cairan harus kosong. Mesinnya kosong, kemudian oli apapun itu kosong, begitu juga radiator dan sebagainya. Jadi pada proses pengapalan kargo motor dipastikan harus pada kondisi kosong semuanya tanpa cairan. Ketika sudah tiba di lokasi dan mulai free practice, baru oli dan coolant itu diisi, Cak. Pada tiap sesi, mekanik harus melakukan pengecekan ketinggian oli, baik pada sesi free practice, kualifikasi, ataupun race. Jadi itu jangan salah, ketika pembalap masuk ke pedok atau ke pit, itu selalu para mekanik harus mengecek semua yang disebutkan tadi. Ketinggiannya, kemudian minimum standarnya yang harus dicek, tidak boleh ada namanya leaking atau apapun. Selain itu, oli atau cooling akan dikuras setiap harinya. Jadi,
dikuras setiap hari. Yang artinya sesi untuk esok harinya harus menggunakan oli ataupun cooling baru. Jadi cairan oli ataupun cooling baru. Proses ini termasuk pembersihan pada radiator ataupun pengecekan hose untuk mencegah adanya kegagalan engine atau overheat, karena cooling system sangat vital untuk memastikan kinerja mesin pada kondisi maksimal. Kuwi hanya untuk urusan oli dan cairan cooling, Cak. Itu belum termasuk filter dan injektor. Komponen ini diperiksa setiap sesi dan diganti baru jika perlu karena keausan yang biasanya terjadi penurunan kinerja yang terdeteksi pada sensor elektronik. Yang menarik, Cak, busi dan saringan udara ataupun filter setiap balapan juga diganti. Pengecekan tersebut meliputi kinerja transmisi, kekencangan rantai, memastikan rantai terlumasi dengan baik pada setiap sesi dan diganti jika diperlukan. Nah, untuk rantai, Cak, standar pakai MotoGP itu hanya sekitar 500 km. Bayangin aja, hanya 500 km. Artinya, jika kita kalkulasi, berarti tim harus mengganti rantai setiap race, kecuali sprocket dan gear, karena lebih tahan lama. Komponen ini baru diganti setelah 2 kali balapan. Yang harus juga diperhatikan oleh tim adalah penggantian komponen ini maksimal 24 kali dalam satu musim. Jadi nggak bisa asal ganti, Cak, soalnya iso kehabisan stok sampean. Yora, mosok mau ditarik sama benang jahit, kan ora mungkin. Nah, itu hanya mengenai filter dan injektor. Kita lanjut ke kopling dan rem. Nah, untuk perangkat ini biasanya tim melakukan pembongkaran setelah digunakan pada tiap sesi. Wah, ini lagi hujan, Cak. Nggak masalah ya, jadi mungkin mohon maaf kalau mungkin suaranya kurang terlalu jelas di WB. Ini agak hujan, jadi mungkin berisik. Nggak masalah ya, yang penting sampean dengar aja suaranya WB. Nah, itu hanya dari injektor dan beberapa pernik yang bisa disebutkan. Belum lagi perangkat lain, Cak. Sekarang kita melangkah ke kopling dan rem. Ini yang paling menarik, karena ini juga juru kunci nih, kuncinya nih. Kalau kopling dan remnya nggak benar, pasti performa tidak akan maksimal. Jadi MotoGP itu harus sempurna, perfect, 100% must be working properly. Itu yang sangat berat. Nah, untuk kopling dan rem, Cak, untuk perangkat ini, tim biasanya melakukan pembongkaran setelah digunakan setiap sesi, memeriksa kekencangan pegas ataupun rumah kopling. Pembongkaran ini biasanya dilakukan sekitar 1000 km. Maklum, Cak, komponen ini menjadi salah satu kunci utama yang mendapatkan stres lumayan besar. Kemudian untuk perangkat rem, mekanik diharuskan ngecek kondisi minyak rem untuk mencegah adanya udara yang terperangkap dalam saluran minyak rem. Itu sangat vital, karena jika ada udara terperangkap dalam minyak rem, sama tahu sendirilah, high performance ya kan, kecepatan 320 km per jam lebih, tiba-tiba remnya nggak gigit, ngeslong, cilok ketenang, bener nggak? Itulah kenapa tim harus benar-benar mengecek semua komponen itu secara properly, sangat-sangat teliti, semuanya dicek, Cak. Kemudian tidak hanya itu, Cak, minyak rem juga harus diganti tiap race berakhir. Mekanik juga harus melakukan pengecekan kampas rem untuk memperkirakan umur pakai, yang biasanya hanya bisa tahan antara 800 hingga 1000 km. Mengingat komponen ini dibatasi hanya 3 pasang kaliper, 3 main silinder, 3 carbon disc, dan juga 28 kampas rem per musim. Maka mekanik harus pintar memperkirakan secara jeli agar tidak asal ganti. Semua dibatasin, bayangin aja. Jadi semua memang dibatasin. Tidak bisa sampai asal ganti nggak bisa. Karena semuanya itu tadi, per musim itu sudah dipatok segini maksimal. Itulah kenapa tim harus jos gandos. Itu belum termasuk sensor, Cak. Jadi sensor-sensor ini yang apa ya? Kan kita tahu bahwa MotoGP ini adalah high performance. Semuanya itu banyak sensor. Sensornya banyak banget. Setiap kinerja dari perangkat rem, perangkat elektronik, semuanya itu dimonitoring oleh sensor. Jadi sensor ini harus bekerja sempurna juga. Nah, untuk sensor, walaupun sensor kabel dan semua komponen yang mendukungnya bukanlah termasuk komponen yang cepat aus, namun ternyata setiap 2000 km atau setara dengan 4 kali balapan, komponen ini harus diganti baru. Bayangin aja, semua sensor ini harus diganti new, all new setelah 4000 km. Hal ini untuk menghindari electronic failure akibat pengaruh panas. Jadi kegagalan elektronik akibat panas ini dihindari banget. Electronic failure itu bisa terjadi karena vibrasi, kemudian juga kondisi lingkungan. Jadi memang boros banget, Cak. Saman bayangin aja, elektronik berapa? Nah, ini yang tidak kita tahu. Berapa sih biayanya? Yang pasti semua perangkat ini gila-gilaan. Bahkan seamless shift gearbox yang dulu yang pernah digaungkan oleh Honda, pertama kali digunakan oleh Honda RC sebelum semua tim lain mengikuti, itu harganya setara dengan rumah di Jepang. Rumah di Jepang itu perkirakan sekitar 1 miliar. Itu seamless shift gearbox. Jadi transmisi gearboxnya doang itu bisa 1 miliar. Gak iso bayangin, Cak, pokoknya luarang lah. Pertanyaan nih, piye dengan mesin Cak IWB? Nah, gini, Cak. Mesin itu memang tidak ada maintenance khusus. Karena masing-masing tim hanya mendapatkan jatah 7 mesin. 7 mesin ya setiap musim. Mesin ini akan diganti secara gelondongan jika tim merasa perlu mengganti karena masa pakai sudah memasuki batas atas atau limit.
Dan mesin tiap tim akan disegel oleh Dorna saat homologasi awal, sehingga tidak bisa diutak-atik setelah race. Artinya apa? Ketika jatah sampean habis, dan sampean mengganti atau menambah mesin yang sudah dihomologasi dengan maksimal 7 engine per musim, berarti sampean harus mendapatkan penalti. Penaltinya apa? Start dari pit lane, ya kan? Jadi itu yang dihindari oleh para tim dan pabrikan. Oleh karena itulah yang di tahun ini ya, Yamaha begitu pusing dengan kondisi engine mereka, dan mereka akhirnya Vinales jebol juga. Vinales membuka segel untuk menambah engine baru, dan dia harus start dari pit lane yang di Valencia kalau nggak salah kan ya. Ya itu yang sebagai contoh buat sampean. Kemudian sasis dan suspensi. Nah ini juga yang paling penting, karena sampean tahu kan, kestabilan sebuah motor itu berdasarkan dari frame, ya kan, kemudian juga suspensi. Jadi ini yang menjadi hal krusial dan sangat diperhatikan oleh tim. Untuk frame sendiri, tim biasanya hanya akan mengganti pada pertengahan musim jika terjadi crash atau kerusakan. Jadi kalau tanpa ada crash itu ya mungkin bisa lebih lama, tapi kalau ada crash bisa jadi itu bisa lebih cepat penggantian dari frame-nya. Penggantian juga bisa terjadi jika melakukan pengembangan pada sektor tersebut. Apalagi tidak seperti mesin. Tidak ada pembatasan development sasis pada saat race berlangsung. Ini bedanya. Kalau frame itu tidak ada pembatasan development. Jadi saman bolehlah otak-atik frame monggo mawon. Ya, kecuali untuk engine. Engine nggak boleh, Cak. Harus disil atau disegel selama pada saat homologasi di awal di akhir musim yang akan digunakan pada next season. Contohnya gini nih, tahun ini pasti para pembalap atau para tim, para tim itu sudah menyetorkan atau menyerahkan mesin yang akan digunakan tahun depan, dan ini disegel dulu di homologasi yang tidak boleh dotak-atik selama musim depan. Kemudian untuk suspensi, masing-masing teknisi sebagai pemasok akan bekerja pada tim yang saat ini disupport oleh Öhlins ataupun Showa. Dan mungkin Showa mungkin nggak ada ya sekarang ya. Sekarang Öhlins ya, rata-rata semua Öhlins. Dan suspensi tidak akan diganti selama tidak ada major shock yang membuat suspensi rusak. Jadi tim biasanya akan ngotak-ngatik settingan aja. Nah itu sekilas gambaran IBB mengenai apa yang dilakukan oleh para tim. Jadi sampai putar aja video ini tadi berulang-ulang untuk mengetahui bahwa bagaimana jelimetnya MotoGP, bagaimana MotoGP itu begitu detail, itu belum termasuk sensor-sensor yang harus dicek, dan juga semua tim harus bekerja sama. Bahkan IBB pernah nih masuk di sebuah pedok, tim waktu itu tim KTM kalau nggak salah, itu ada drawer khusus, itu isinya hanya baut, dan baut itu diperiksa satu-satu. IBB sangat surprise banget itu, baut diperiksa satu-satu oleh tim, kemudian mereka akan melakukan apa namanya ya, pengecekan lah, ada ini nggak, ada cacat atau enggak. Walaupun sebenarnya sebelum dikirim ke tim itu sudah dicek oleh supplier, tetap mereka ngecek ulang dan menggunakan kaos tangan, Cak. Jadi nggak sembarang ngecek, itu pakai kaos tangan. Kaos tangan dicek satu-satu. IBB waktu itu pernah nanya itu buat apa? Ya, itu memang semacam apa, double checking before use. Sebelum digunakan tuh cek lagi sama tim. Ya, jadi ceknya satu-satu loh baut. Bayangin aja, gila nggak? Dan juga di dalam pedok IBB melihat juga ada tiga daripada mekanik. Mekanik itu di belakang komputer. Jadi tiga mekanik, kira-kira apa ya? Bukan mekanik sih, teknisi ya. Mungkin ahli elektroniknya ya, bagian kita sebutnya sih bagian WB lupa sebutannya. Jadi pokoknya itu ada 3 komputer yang semuanya grafik ya. Grafik itu setelah WB tanya, memang itu mereka monitoring mengenai bagaimana kinerja suspensi, bagaimana kinerja rem, kemudian mesin seperti apa. Jadi titik breakingnya pun mereka mengetahui. Jadi luar biasa. Dan itulah kenapa MotoGP adalah sebuah balap yang sangat mahal. Tidak bisa kita kalkulasi dengan nilai karena memang MotoGP bike itu prototype. Semua komponennya itu sangat mahal. Komponen itu khusus dibuat untuk MotoGP. Jadi diracik khusus memang untuk MotoGP, bukan yang lain. Jadi itulah sekilas informasi buat sampean semuanya. Semoga menambah pengetahuan kita. IBB buat seringkas mungkin biar sampean nggak pusing, biar sampean tidak kebanyakan kuota ya, kepanjangan. Jadi IBB berusaha keras untuk memberikan sebuah sodoran yang lebih singkat. Jadi itu aja, Cak ya. Jadi mungkin agak berisik, mohon maaf. Matur nuwun sama sudah nonton video beneran. Assalamualaikum. Dan jangan lupa sampai like, share, dan subscribe sekali lagi. Dan jangan lupa juga sampai selalu bermakna, kan ini yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cus gandos.